ini intensitasnya semakin tinggi. Itu juga persoalannya ya. Jadi bukan hanya kasus kualitasnya semakin parah gitu, tapi juga ini berita terus menerus gitu ya. Nah ini saya lihat satu efek yang tidak kita cukup bisa antisipasi. Itu artinya memang kita harus akui bahwa perangkat-perangkat yang ada, terutama pendidikan, itu belum mampu ya mendeteksi secara dini, mengantisipasi perkembangan situasi anak didiknya sendiri. Ini ternyata disrupsi juga ya dalam pendidikan, bukan hanya di dunia bisnis, tapi juga ini ada hal-hal baru yang harus dicermati, yang tidak mampu lagi dijawab dengan kurikulum yang ada. Ya apalagi sekarang ini ada orientasi pendidikan yang lebih ke arah pengetahuan. Jadi orang bisa kaya wawasannya, tapi karakternya itu bermasalah. Ya pendidikan budi pekerti digabung dengan pendidikan agama. Pendidikan agama sendiri hanya ya 2 jam untuk siswa yang begitu banyak. Nah dalam konteks seperti ini ya sekolah amat sangat minim kemampuannya untuk membentuk kepribadian anak. Ya, dulu anak dijejali, nah ini sisi luarnya di luar sekolah, ini dengan informasi-informasi yang banyak sekali. Ya, kalau dulu kita kekurangan informasi, tapi hari ini kita dihujani informasi dan tidak ada filternya. Ini juga Kementerian Kominfo, ya, itu memang juga harus dikatakan ya tidak mampu melindungi warga negaranya, apalagi warga mudanya ini. Ya undang-undang perlindungan data saja baru diketuk palu kemarin. Ya, bertahun-tahun itu tidak selesai-selesai. Betapa lambatnya dan Pak Jokowi seperti itu. Betapa lambatnya regulasi kita, ya, kasus TikTok itu yang dijadikan platform bisnis juga. Ya. Kata beliau, betapa terlambatnya regulasi itu dibanding perkembangan teknologi digital. Ya anak-anak sekarang menjadi jadi tempat sampah ya, dari berbagai informasi yang ada. Jadi saya lihat KPAI juga ini tuh dengan hanya mengandalkan KPI ya dan juga ya Komisi Penyiaran Indonesia juga hanya mengandalkan mengontrol tayangan-tayangan yang tradisional gitu. Ya kita cermati televisi, yang nonton televisi cuma sedikit sekarang. Anak-anak apalagi tidak ada yang nonton televisi. Tapi apa yang berseliweran di smartphone-nya itu tiap saat luar biasa. Ada negara-negara yang sudah berani mengambil keputusan untuk pendidikan dasarnya, mereka tidak membolehkan anak-anak memakai perangkat gawai di negara-negara Skandinavia. Mereka sudah berani karena tahu bahwa pengaruhnya ini dahsyat dan bukan hanya persoalan sampahnya ya. Kalau sudah sampah itu udah negatif sekali ya. Yang mereka lihat masalah yang paling berat itu adalah kemampuan literasinya. Kemampuan literasi membaca, menulis, menuangkan pemikiran secara konseptual, berdialog itu menurun drastis gara-gara pengaruh smartphone ini. Bukan smartphone-nya tapi informasi yang ada di dalamnya itu. Ya, ada pendidik kita di sini ada Bu Retno. Dan kemudian juga yang saya lihat menjadi ini pertahanan paling akhir sebetulnya, dan juga hadir ini Ibu Reni ya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya kenyataannya ini ketahanan keluarga kita ini memang juga mengalami ketergopoh-gopohan, kepontal-pontal juga mengikuti perkembangan yang ada ini. Anak-anak kita ini jauh berkembang sedemikian rupa di dunia yang baru dengan terkoneksi secara global, orang tuanya belum siap. Ya, bisa kita lihat di pandemi kemarin. Ya, begitu kemudian anak-anak dirumahkan, belajar di rumah secara online, orang tua kewalahan, ya, tidak sanggup untuk memberikan bimbingan dan apalagi pembelajaran materinya kepada anak-anak.
Lain dengan orang tua di zaman saya misalnya, saya dapat dari sekolah, saya juga di rumah diajarkan oleh orang tua. Dan kita tidak ada gangguan lain kan, nggak ada kesibukan lain. Kita hanya berkomunikasi dengan sekolah, lingkungan terdekat dengan orang tua. Nah sekarang alternatif anak-anak ini banyak sekali. Sehingga saya lihat ya kekerasan-kekerasan yang terjadi ini kalau tidak bisa direm ini akan menjadi bahaya sekali. Ya ini harus ada kedaruratan, ada suasana darurat kita. Ini mohon maaf kita jadi terlalu banyak darurat. Ada darurat polusi, ada darurat traffic jam, darurat narkoba. Sekarang kita tambah lagi memang ini mau nggak mau memang kenyataannya begitu. Ya darurat apa kita namakan ini Pak? Darurat masa depan anak kita ini. Kalau darurat perundungan, ya darurat perundungan setidaknya itulah ya. Darurat perundungan yang kalau ini tidak bisa dikonsolidasikan oleh negara, kita tidak tahu lagi oleh siapa lagi. Saya lihat peraturan perundangannya sebenarnya sudah cukup lumayan, tapi kemampuan kita untuk mengaplikasikannya itu sulit. Secara teknis Bu Retno bisa ceritalah di sekolah gimana guru-guru kan sulit itu. Anak-anak ini tiba-tiba dia punya dunia lain. Dia punya dunia lain yang ya hidup di imajinasi dan mohon maaf di situ ya ini aja ada berlapis-lapis kan di dunia online ini kan. Ada anak-anak kita yang mampu mengakses yang tidak bisa diakses oleh kebanyakan orang dan mereka sudah bergaul tanpa etika di situ. Dan kalau kita melihat bukan hanya kekerasan ya, tetapi juga ya kekerasan seksual juga terjadi dan macam-macam itu ya, karena imajinya dari situ. Ya kalau dulu itu kita dengan mudah ya. Kenapa ada masalah? Karena tontonan tidak menjadi tuntunan. Nah sekarang ya tontonan itu, ini abadnya video bukan abadnya, bukan apa lagi. Ya sekarang ini abadnya tontonan Pak. Orang sudah nggak mau lihat teks, ya kan? Semua instan di video, ya dalam bentuk video begitu, tampilan, tontonan. Kalau tontonan tidak bisa kita kendalikan, ya selesai udah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah 7 menit lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamal, sedikit mengelaborasi ya. Jadi kalau Pak Kamal itu berarti sistem Merdeka Belajar yang digagas Menteri Nadiem Makarim ini tidak tepat gitu ya, karena meninggalkan pendidikan karakter. Yang kedua justru malah menyuburkan perilaku negatif gitu. Jadi seperti tadi perundungan, kemudian kegiatan yang negatif lainnya. Jadi anak-anak itu juga jadi belajar, dia menggunakan teknologi, kemudian guru-gurunya juga itu. Yang penting kan dia ngajar udah selesai dapat gaji tinggi kan gitu. Iya, iya. Sebenarnya sih kurikulum Merdeka itu ya perlu direvisi lagi nggak diganti ya? Memberi ruang ya kepada guru untuk berkreativitas membuat model pendidikan yang paling tepat pada anak dan termasuk soal perundungan juga ini ditekankan ya. Akan tetapi memang bahwa titik tekan utama itu kepada ya hal-hal yang sifatnya wawasan, lalu kemudian mau masuk ke dunia kerja ke depannya itu memang nuansa itu memang terasa lebih kuat. Nah ini memang membuat perimbangan. Jadi kurikulum Merdeka ini tidak bisa ternyata dilepas begitu saja. Ya namanya Merdeka, tapi kalau kemudian diserahkan begitu saja kepada sekolah, kepada guru untuk menentukan, ini malah jadi tidak ada alat ukurnya. Ini mohon maaf Indonesia ini masih memerlukan sesuatu yang kadangkala kita perlukan adanya pengendalian. Ketika dimerdekakan ya akhirnya kecenderungan apa yang ada di dunia ini yang paling kuat itulah yang punya magnitude yang lebih besar. Nah itu saya kira yang perlu diantisipasi oleh Kementerian Pendidikan, bagaimana muatan kurikulum Merdeka ini ya ke depannya ada aspek-aspek kedaruratan ini ya. Karena kedaruratan ini ya mau tidak mau Pak Menteri jangan seperti kebakaran museum kemarin gitu. Sudah kebakaran baru nangis, baru marah-marah gitu. Ini kan kita kan ini sama hal yang kecil ya, museum. Nah kalau anak ini masa depan kita yang terbakar Pak. Ini jangan sampai kaget-kaget kalau kita salah mengajar anak kita, itu kita sama saja membakar masa depan kita semua ini. Oleh karena itu jangan main-main dalam pendidikan ini. Ya pendidikan ini tidak boleh diserahkan
kepada siapapun ya yang tak memahami filosofi pendidikan secara mendasar, bagaimana ilmu pendidikan, ya, jangan kemudian orientasinya kepada dunia kerja, kepada materi, ya, kepada prestasi-prestasi yang sifatnya apa istilahnya ini ya, prestasi-prestasi yang sifatnya ya pencapaian pengetahuan gitu, tapi ya itu karakter ya, untuk sosial interaksinya, emosional intelligence-nya misalnya itu tidak tergarap dengan baik.